Kita lanjutkan dengan materi kemagnetan. Nah, ini kelanjutan dari kelistrikan. Listrik dan magnet itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan ya. Di dalam prakteknya, di dalam teknologi, dimanapun menggunakan listrik itu kemungkinan besar juga memanfaatkan kemagnetan. Nah, seperti contohnya teknologi yang menggunakan kemagnetan, misalnya ini di kereta maglev ya, kereta ini yang super cepat. Nah, ini memanfaatkan sifat kemagnetan. Ya, penerapan yang lain dalam teknologi pada bel listrik yang kita pakai sehari-hari itu juga menggunakan penerapan elektromagnet atau sifat kemagnetan. Nah, bahkan yang paling skala makro itu pembangkit listrik itu dibangkitkan berdasarkan konsep atau karakteristik kemagnetan. Nah, artinya kalau tidak ada kemagnetan, kita tidak mungkin bisa menghasilkan listrik. Ya, jadi pembangkit listrik itu berasal dari penerapan elektromagnet atau sifat-sifat magnet. Nah, di samping itu ada juga kemagnetan dalam makhluk hidup. Ya, misalnya migrasi ikan salmon, migrasi jala itu memanfaatkan sifat kemagnetan. Nah, jadi kemagnetan juga tidak begitu saja ditemukan langsung dipakai, tidak. Dia mengalami perkembangan penelitian kemagnetannya mulai dari suatu batuan yang ditemukan di daerah namanya Magnesia, sekarang namanya Turki. Nah, di sana ditemukan suatu batuan hasil tambang itu yang memiliki sifat yang sangat menarik ya, yaitu dia dapat menarik benda-benda lain, khususnya besi. Nah, karena sifatnya yang sangat unik itu, maka itulah dikembangkan, diteliti, dipakai apa nih sebaiknya karena sifatnya yang unik itu. Nah, kemudian batuan itu disebut dengan batu magnet karena ditemukan di daerah Magnesia. Nah, dari sanalah kita mengenal kata magnet. Nah, setelah diambil batuan tersebut, ketika digantung secara bebas, ternyata dia selalu menunjukkan arah utara selatan. Bagaimanapun cara menaruh awalnya, ternyata nanti dia akan berhenti pada arah utara selatan. Nah, itu lagi menambah keunikan sifat daripada magnet tersebut. Nah, dari sanalah diketahui bahwa magnet itu selalu memiliki kutub utara dan kutub selatan. Yang mengarah ke utara itu ditandai dengan kutub U, yang mengarah ke selatan ditandai dengan kutub S. Nah, kemudian dicoba-coba bahan-bahan apa saja sebenarnya yang bisa ditarik oleh magnet. Jadi dari hasil percobaannya dapat disimpulkan atau dikelompokkanlah benda-benda berdasarkan sifat kemagnetannya. Yang pertama ada kelompok bahan ferromagnetik. Ini adalah benda atau bahan yang sangat kuat dapat ditarik oleh magnet. Contohnya adalah besi dan baja. Yang kedua, kelompok bahan paramagnetik. Ini benda-benda yang dapat ditarik tetapi sangat lemah ya, oleh magnet. Contohnya adalah aluminium, seng, magnesium dan lain-lain.
Kelompok yang ketiga adalah diamagnetik. Ini bahan yang sama sekali tidak bisa ditarik oleh magnet, bahkan cenderung untuk ditolak. Nah, contohnya adalah emas, perak, dan bahan non-logam seperti kayu, kertas, karet, dan sebagainya. Ketika magnet itu diletakkan di atas serbuk besi atau di atas pasir, tanah, jadi ada pasir-pasir atau serbuk besi yang menempel pada magnet tetapi tidak merata. Kalau kita perhatikan itu menempelnya tidak merata. Nah, seperti gambar berikut. Jadi menempelnya itu paling banyak itu pada ujung-ujungnya, yaitu pada kutub utara, kutub selatan. Sedangkan di luarnya ini sangat jarang atau di tengahnya sangat jarang. Nah, kenapa ini demikian? Kenapa pada kutub-kutub magnet gaya tariknya paling kuat, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa gaya tarik magnet itu paling kuat berada pada kutub-kutubnya, baik kutub utara maupun kutub selatan. Sedangkan di tengahnya nyaris tidak ada, lemah. Nah, kenapa begitu? Nah, inilah yang diselidiki oleh para ahli, ya, para ahli fisika. Nah, kemudian juga ketika magnet itu dicoba-coba dipotong-potong, ya, misalnya kita memiliki sebatang magnet, ketika magnet ini dipotong di tengahnya, digantung, nah kemudian digantung, ternyata potongan magnet masih dia menunjukkan arah utara dan selatan. Jadi ketika ini dipotong kemudian digantung lagi, ternyata masih menunjukkan arah utara selatan, berarti dia masih memiliki kutub utara selatan. Bagaimana kalau dipotong lagi di tengahnya? Nah, dipotong lagi, digantung, ternyata potongannya juga memiliki kutub utara selatan, masih dia mengarah utara selatan. Dipotong lagi, masih. Dipotong lagi dan seterusnya, tetap dia memiliki utara selatan. Nah, dari sinilah kemudian disimpulkan bahwa bahwa sebuah magnet itu tersusun atas magnet-magnet kecil. Nah, itu yang disebut dengan magnet elementer. Ya, posisinya secara teratur, searah, dan membentuk rangkaian terbuka. Nah, kemudian ini dikenal dengan teori magnet elementer. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, ya. Jadi ini sebuah magnet. Misalkan ini adalah sebuah magnet. Jadi di dalam magnet itu tersusun atas magnet-magnet kecil, ya. Utara, selatan, utara, selatan, utara, selatan, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan magnet elementer. Ini searah, posisinya teratur, membentuk rangkaian terbuka. Nah, yang dimaksud dengan rangkaian terbuka, nah ini. Jadi bagian ujung-ujungnya ini tidak ada nyambung. Kalau di tengah dia saling meniadakan, ya. Utara selatan berarti ini selatan utara saling meniadakan. Nah, sedangkan pada ujung-ujungnya ini terbuka, terlepas. Di sini semuanya kutub utara, pada ujung ini semuanya kutub selatan. Nah, inilah dia berkumpul, ya, sehingga ini membentuk suatu kutub utara, sedangkan ini membentuk kutub selatan. Nah, inilah yang menyebabkan kekuatan magnet itu berada pada ujung-ujungnya atau kutub-kutubnya. Nah, karena di sini berkumpul kutub utara saja, di sini berkumpul kutub selatan saja, sehingga di sini yang paling kuat. Sedangkan di tengah-tengah ini saling meniadakan. Nah, inilah yang menjawab kenapa kekuatan gaya tarik magnet itu terletak pada kutub-kutubnya. Nah, kalau begitu bagaimana dengan benda yang bukan magnet? Misalnya besi, baja, kayu, dan sebagainya. Nah, untuk benda yang bukan magnet, teori ini juga membuat sebuah teori lagi yang kedua, yaitu untuk benda yang bukan magnet, susunan magnet elementernya tidak teratur dan membentuk rangkaian tertutup. Nah,
Nah, di sini berarti tidak hanya magnet saja yang memiliki magnet elementer, tetapi semua benda dikatakan memiliki magnet elementer. Tetapi kenapa benda yang bukan magnet tidak bisa menarik benda lain? Karena susunan magnet elementernya tidak teratur dan membentuk rangkaian tertutup. Nah, kalau digambarkan, misalnya ini benda bukan magnet, ya, apakah dia besi, baja, aluminium, kertas, kayu dan sebagainya. Jadi susunan magnet elementernya tidak teratur seperti ini, ya. Ada arahnya begini, ini, jadi tidak teratur. Tetapi ini membentuk suatu rangkaian tertutup, ya. Utara, selatan, utara, selatan, utara, selatan. Nah, otomatis semuanya ini kekuatannya saling meniadakan. Jadi kekuatannya nol, ya, saling meniadakan. Nah, yang lain juga begitu. Nah, jadi semua membentuk rangkaian tertutup, saling meniadakan. Tidak ada yang terlepas. Nah, inilah yang menyebabkan benda yang bukan magnet itu tidak bisa dia menarik benda-benda lain karena tidak ada kutub-kutub yang berkumpul, semua saling meniadakan. Jadi kenapa besi, baja tidak bisa menarik benda lain, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan besi dan baja? Nah, misalnya kita lihat tukang reparasi elektronik, kalau anak-anak perhatikan, dia menggunakan obengnya itu untuk sebelum obengnya dipakai, dia digosok-gosok dulu dengan magnet. Maksudnya ketika dia memakai obengnya, karena baut-baut alat elektronik itu sangat kecil bahkan renik, supaya tidak terjatuh dan hilang, dan dia bisa menempel pada obeng. Nah, itu artinya pada obeng yang terbuat dari besi atau baja, dia akan menjadi bersifat magnet ketika digosok dengan magnet. Nah, untuk itu, untuk besi dan baja, teori ini juga membuat sebuah teori lagi satu, yang nomor 3. Untuk bahan ferromagnetik apapun itu, apakah besi, baja, dan lain sebagainya, susunan magnet elementernya dapat diubah atau disearahkan, sehingga besi dan baja dapat diubah menjadi magnet. Jadi ketika besi dan baja itu digosok dengan magnet, jadi magnet elementernya itu akan berubah menjadi searah, sehingga dia akan berubah menjadi magnet. Nah, dari sini disimpulkanlah bahwa magnet itu bisa dibuat, ya. Jadi magnet itu bisa dibuat dengan menggunakan bahan ferromagnetik, khususnya besi dan baja. Nah, oleh karena itu dibuatlah beberapa macam magnet, ya. Dibuatlah beberapa macam magnet yang sesuai dengan keperluan. Misalnya magnet batang, magnet tapal kuda atau magnet U, ya. Kemudian magnet jarum. Nah, ini biasanya dipakai pada alat ukur. Kemudian magnet silinder, magnet yang berbentuk oval, magnet cincin. Nah, jadi dibuat beberapa magnet yang